5 miliar, 3 miliar, 1 miliar, itulah hidup yang sukses. Saya kasih tahu pada hari ini, Quran tidak bicara tentang pencapaian. Satupun ayat tidak berbicara tentang siapa yang paling banyak hartanya. Satupun ayat tidak pernah berbicara tentang orang yang paling bahagia di dunia, tentang berapa tinggi jabatan dia. Tapi selalu Allah berkata, Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha lama'al muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah selalu bersama orang baik. Maka berbuat baik tidak harus sungguh sukses. Karena itu sekali nafasnya berkali-kali, dan nafas itu nikmat. Setiap kali Anda bernafas, Anda menerima nikmat dari Allah. Maka siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun kegiatan Anda harus jadi orang baik. Teman-teman, 15 tahun saya berdakwah di Kota Makassar. Sampai kemudian saya tahu ada sebuah keterkenalan. Diundang sampai ke Eropa, ceramah di Paris, ceramah di Roma. Saya cuma merasa keterkenalan itu gak ada manfaatnya kalau gak ada kebaikan yang dibuat. Maka bukan terkenalnya yang masukkan orang ke surga. Bahkan mohon maaf, bukan amal soleh orang itu yang memasukkan ke surga. Nabi pernah bilang, Innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan amalan kalian. Sampai sahabat itu ragu dengan statement Nabi. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, Wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga tidak masuk surga ya Rasulullah dengan amalanmu? Kata Rasulullah, Wala ana, saya pun tidak. Illa an yataghammani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah sayang saya dan rahmat saya dengan karunia. Dan ternyata Quran berbicara, hadis Nabi berbicara, orang yang disayang Allah itu orang yang penyayang kepada sesama. Kata Rasulullah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang di bumi berkasih sayang. Saya tidak akan bisa mendakwai ilmu kalau dari awal saya pakai kata subuhon sama ilmu. Saya tidak bisa mendakwai ilmu kalau kemudian saya dari awal mengatakan orang bertato, suka minum, gak pernah sholat, ngapain saya dekat-dekat. Orang-orang yang seperti ini, kalau kemudian kita pakai kata subuhon, maka tidak akan pernah dapat hidayah. Karena yang memberi hidayah bukan saya, Allah. Maka yang jadi fasilitator kebaikan untuk hidayah seseorang, jangan pernah pakai mata prasangka buruk sama siapapun. Karena tidak ada yang tahu ujung akhir kehidupan seseorang. Banyak sekali cara Allah, banyak sekali cara Allah memuliakan seseorang. Di antara cara Allah untuk memuliakan seseorang, Allah jadikan dia sadar, Allah jadikan dia taubat, Allah jadikan dia penuh dengan keikhlasan. Akram, matikan lampu ini, saya nggak mau ada cahaya-cahaya. Tutup pintunya cepat. Lampunya matikan, proyektor. Ya, gelapkan aja, gelapkan. Saya mau ruangan gelap. Gitu aja. Digelapkan. Ini proyektor, matikan aja, matikan. Proyektor matikan. Jangan ada musik. Kalau mau nasi boleh, tapi jangan ada musik. Saya nggak mau main musik. Saya sebentar lagi akan ke Masjid Istiqlal Makassar menyolatkan keponakan saya, wafat kembali usia 7 bulan. Bagaimana perasaan ibunya? Bagaimana perasaan ayahnya? Sudah fokus sedikit teman-teman. Pintu tolong ditutup, teman-teman PLN, tutup pintunya. Tutup. Oke, fokus dengarkan sini. Serius. Kesempatan hidup sekali, teman. Allah benci
dengan orang yang punya kesempatan berbuat baik lalu dia tidak berbuat baik. Itulah yang dinamakan dengan zalim. Allah, demi Allah saya katakan, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang zalim. Apa dia antara kezaliman yang saat ini dibiasakan sekali oleh banyak orang? Dia punya kesempatan berbuat baik dan dia tidak berbuat baik. Dia tahu ada orang yang bisa ditolong dan dia tidak mau menolong. Dia tahu ada peluang kebaikan dan dia tidak mau berbuat kebaikan. Dan lawannya orang zalim itu orang baik. Makanya Allah kategorikan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman sekali di dunia itu sama dengan kezaliman berkali-kali di akhirat. Dan satu kebaikan di dunia sama dengan kebaikan berkali-kali di akhirat. Percayalah, bukan sholatmu yang memasukkan ke surga. Meski sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi tidak sholat. Bukan puasamu, teman-teman, kata Nabi. La tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Bahkan saya, kata Rasulullah, kecuali Allah kasih sayang, titip kasih sayangnya kepada saya. Dan cara Nabi mendidik kasih sayang, dititipkanlah kasih sayang itu kepada anak yatim, fakir miskin. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, sambil mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi mengatakan, saya dan orang-orang yang menyayangi anak yatim itu seperti ini dekatnya di surga. Bahkan Nabi pernah bilang seperti ini, wallahi la yakin, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pakai demi Allah, jangan kata-kata tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yang dunia dan tetap ada kelaparan, demi Allah tidak beriman. Diulang lagi dengan wajah yang tegas di hadapan sahabat-sahabat, demi Allah tidak beriman. Percuma salat kalian, padahal yang depannya itu Abu Bakar yang gak putus puasanya. Di hadapan Nabi ada Umar yang ngaji hafalan Baqarah 10 tahun, sakit cintanya dengan Al-Quran. Di hadapannya ada Utsman yang tidak berhenti cintanya. Di hadapannya ada Ali bin Abi Thalib yang sudah rela nyawanya untuk agama Allah. Tapi Nabi bilang kepada mereka, wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Yang kenyang, tapi tetangganya kelaparan. Dan tetangga itu ada Yahudi, ada Nasrani. Begitu penyayangnya seorang Nabi. Kalian datang ke sini akan dengarkan dari materi. Tapi kalau kalian tidak punya niat untuk berubah, untuk jadi orang baik, kalian hanya akan terbawa euforia hiduplah yang sudah 10 tahun sendiri ini. Saya sudah capek melihat orang datang event foto pulang. Lelah saya mau perubahan, bukan euforia. Datang event pulang, upload, senang, apa? Pahala apa yang kamu katakan? Adakah tukang parkir yang sudah dibahagiakan? Adakah anak yatim di lampu merah yang ketika dia minta, oh saya belum makan, tante ada uang tak? Ada seorang ibu ketukarkan mobil Anda lalu bilang, bisa dibantu, mau beli susu buat anakku. Kakak dong. Udah berapa lama hijrah Bapak Ibu? Bahkan mungkin ada yang bersamai event-event saya 10 tahun. Tapi kebaikan apa yang tidak terlalu? Mau jadi orang yang kayak bagaimana? Dibilang orang sudah hijrah, mau dapat omongan orang saya sudah hijrah. Apa kebaikan? Itu masukkan ke surga dari Allah. Satu kebaikan yang kamu jadi fasilitas kebaikan itu. Orang hidupmu tuh pikir ada saat bisa harus kasih makan. Ada anak yatim yang kalau dari gaji saya harus keluar dulu untuk dia. Coba dipikir, gaji banyak,
Anak yakin terbengkalai di sekitar rumahnya, radiusnya 1 kilometer dari rumahnya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, mau ngapain? Mati gak ada di bawah. Pikir, pakai otaknya, pakai hatinya coba. Hidup bukan tentang kamu beramal, tapi kamu berbuat kebaikan. Tadi ayat yang saya baca itu Quran semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat baik. Wa innallaha ma'al muhsinin. Al-Ankabut. Allah bersama orang baik. Allah cinta orang baik. Allah bersama orang baik. Dan sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang baik. Dibersamai, dicintai, ditolong. Untuk siapa? Orang yang berbuat baik. Bukan yang paling mencintai. Abu Bakar itu bukan karena rajin tahajud yang menjadi sahabat terbaik. Bukan karena dia rajin menghafal Al-Quran. Banyak sahabat yang lebih hebat hafalannya. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang yang lebih hebat berperang, jago di medan perang. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab. Tapi nggak ada tuh yang berani mengatakan saya lebih mulia dari Abu Bakar. Kemuliaannya karena kebaikan hati. Saya kasih dia contoh dulu pertemuan singkat kami. Di saat orang belum percaya, di saat belum ada yang masuk Islam, di saat masih sedikit yang percaya pada Rasulullah, Abu Bakar sudah percaya. Dia dengan berita bahwa telah terjadi penyiksaan yang sangat berat kepada seorang yang Masya Allah, kata dari Syawal tadi, sanadnya bersambung kepada orang ini. Karena betul Nabi kita tidak pernah azan. Sanad azan tertinggi pucuknya sampai pada seorang tamak yang dibebaskan dengan 1/4 kekayaan, tidak kurang dari kira-kira 5.000 dinar atau setara dengan puluhan miliar uang yang dikeluarkan untuk seorang budak hitam pekat dari Habasyah, bukan orang Arab. Dikeluarkan uang itu tanpa tahu apa kelebihan budak hitam ini. Dia tidak ada tawar menawar. Yang dia punya, saya mau berbuat baik. Dia tidak tahu apa untungnya membeli Bilal. Dia tidak tahu apa kelebihan budak ini. Dan dia tidak mengajak orang lain patungan, ayo bantu saya beli. Gak ada. Dia lakukan negosiasi sendiri bersama Abu Jahal saat itu. Menawar untuk sesuatu barang untuk seorang yang dia tidak tahu untuk apa dia beli budak ini. Tapi dia yakin berbuat baik itu kebaikan. Bila hanya seorang budak yang menyatakan ahadun ahad, makin kencang ahadnya, makin keras pulanya. Sudah bilang. Tapi tahu kata itu hari ini di saat kita telah mendengarkan azan Bilal, di saat kemudian kita sadar ternyata belum wafat Bilal. Nabi pernah mendatanginya lalu mengatakan pada Bilal, sami'tu khushushana fil jannah. Wahai Bilal, saya telah mendengarkan jejak-jejak kakimu sudah ada di surga.
Apa amalanmu wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada saya berhadas kecuali saya berwudu. Tidak ada saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat. Manusia yang tidak pernah batal wudunya, manusia yang setiap selesai wudu sholat 2 rakaat. Bahagia Bilal. Ya, tapi ada orang yang tidak pernah mau mengaku-ngaku saya yang bebaskan Bilal. Setelah dia beramal, dia lupakan. Ada sosok di belakang layar. Orang semua memuji Bilal, tapi ada orang yang tidak mau muncul, dan dia merasa tidak perlu muncul karena dia tahu yang Maha Mengetahui sudah mencatat bahwa dia adalah sebab Bilal masuk Islam. Dia adalah sebab Bilal terbebas dari kategori budak. Abu Bakar tidak perlu dia umumkan kepada orang, saya lah yang membebaskan Bilal. Jadi kalau Bilal masuk surga, saya pasti sudah ada di surga di atas. Dia tidak pernah bilang seperti itu. Dia terus dengan menjaga amalannya. Dia tidak pernah memikirkan kebaikannya. Dia lupakan kebaikan pada Bilal karena dia tahu ada kebaikan yang lain di Tabuk. Kisah kedua, ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang mau bersedekah pada perang Tabuk, semua mengatakan saya setia ya Rasulullah. Sampai Utsman mengatakan saya seperempat harta. Kata Umar saya setengah harta saya. Datanglah orang ini, Abu Bakar Siddiq, mengatakan ya Rasulullah, saya semua harta saya. Karena dia tahu Rasulullah butuh. Tabuk itu masih butuh jarak 3 jam naik mobil dari Madinah. Perjalanan panjang, butuh harta yang banyak. Maka Abu Bakar sadar patungan sahabat ini belum cukup. Maka dia angkat tangannya, lalu dia katakan, ya Rasulullah, ana bi kulli mali. Wahai Rasulullah, saya semua harta saya. Rasulullah tatap wajahnya, lalu bertanya. Yang lain tidak ada yang ditanya, hanya Abu Bakar yang ditanya. Madza tarakta li ahli? Pada perang Tabuk, kalau kamu sedekahkan semua hartamu, wahai Abu Bakar, apa yang akan kau tinggalkan itu anak istrimu. Lagi-lagi orang ini menggetarkan langit. Apa kata Abu Bakar? Cukup saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Karena kalau sudah ada Allah dan Rasulnya, selesai. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah wafat, seorang yang anaknya menjadi istri kesayangan Rasulullah, Aisyah bintu Abi Bakar, orang yang selalu berbuat kebaikan. Bahkan pada akhir hidup, seorang manusia yang paling disayanginya, kekasih hatinya Rasulullah SAW. Rasulullah wafat ditakdirkan Allah di rumah Aisyah, dan Nabi pernah berpesan, di mana para nabi diwafatkan, disitulah mereka dikuburkan. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar membersamai Rasulullah dalam sambutan terakhir nyawanya. Di saat semua sahabat menunggu berita kepastian apakah Rasulullah hidup atau wafat, tidak ada yang tahu akhir hidup seseorang. Tapi lihat bagaimana kebaikan seorang Abu Bakar.
bahkan di akhir hidup Rasulullah SAW, bahkan di saat Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Kata Umar, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya tebas lehernya, saya penggal kepalanya. Maka ketika Musa nafas terakhir itu, orang yang sangat baik ini, Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad masih hidup, saya katakan bahwa Muhammad telah wafat. Siapa yang mengatakan Muhammad masih hidup, maka saya katakan Muhammad telah wafat. Bahkan dengan perkataan yang tegas. Kadang-kadang kebaikan itu perlu ketegasan atas sebuah kebenaran. Karena jadi orang baik tidak harus selalu menjilat. Karena untuk jadi orang baik tidak perlu menjilat kepada penguasa. Karena untuk jadi orang baik tidak perlu menjilat kepada yang punya harta. Kadang-kadang kebaikan itu harus dibuktikan dalam sebuah kebenaran. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar menjadi pelajaran penting bagi kita. Saat itu dialah yang memperbaiki akidah para sahabat. Di saat semua hampir tidak percaya seorang kekasih Allah sudah wafat, Umar sampai angkat pedang. Siapa yang bilang Rasulullah wafat, saya tebas. Maka Abu Bakar keluar lalu dengan lantang mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah masih hidup, maka sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Lalu dengan perkataan yang lantang dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammad, siapa yang sembah Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, saya tegaskan Rasulullah sudah mati, sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah, kata Abu Bakar di hadapan sahabat, dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, karena sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Lalu dia bacalah ayat yang mana ayat ini yang membuat pedangnya Umar jatuh ketika dibacakan ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pasti wafat, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya sahabat-sahabatnya juga pasti wafat. Kebaikan yang ketiga yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bercerita tentang kebaikan dengan sebuah kebenaran. Kebaikan tentang sebuah kebenaran. Kebaikan memperjelas sebuah kebenaran. Kadang-kadang kebaikan bukan hanya lewat harta, sebagaimana dia membebaskan Bilal. Kebaikan bukan hanya dengan membantu perang, sebagaimana beliau menyumbang semua harta di Tabuk. Tapi ada kebaikan yang paling mahal yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kebaikan apa? Mengajak kepada kebenaran. Maka dengan mengundang orang untuk hadir kajian baik, tapi alangkah lebih baik kalau setiap kali kajian kamu mengundang orang-orang yang kamu sayangi, mengajak pada sebuah kebenaran, mengajak pada sebuah kebaikan. Adalah sebuah kebaikan yang tidak bisa ditanding oleh kebaikan apapun. Kebaikan mempertahankan kebenaran tanpa perlu menjilat pada sebuah kekuasaan, tanpa perlu menjilat kepada sebuah kemenangan. Tidak harus menjilat pada yang benar, tidak harus menjilat pada yang berkuasa untuk melakukan sebuah kebaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya mohon izin teman-teman sekalian, saya tidak bisa membersamai sampai nanti malam. Setelah sholat isya mudah-mudahan saya ada waktu untuk bisa hadir, karena saya harus mengurus proses keluarga yang juga lagi berduka. Mohon doakan saya, mohon doakan keluarga saya. Semua kita diuji Allah. Bahkan ujian itu kadang-kadang di saat kita lagi sedang mengatakan bahwa ya Allah, saya lagi sibuk mengerjakan kebaikan. Ya Allah, saya lagi sedang mengerjakan sebuah proses kebaikan. Kenapa saya diuji di saat saya lagi berbuat baik pada banyak orang, ya Allah? Inilah ujian dari Allah. Saya jemput istri saya, anak saya tadi pagi. Kemudian saya antar mereka ke tempat duka, melihat bayi yang masih 7 bulan, kembar, namanya Hasan dan Husain. Dengan lucu-lucunya, bayi 7 bulan ini harus meninggalkan dunia. Dan itu adalah bagian daripada ujian Allah. Saat kita berbuat baik, kadang-kadang ujian kita tidak berat. Dan itulah dunia saudara sekalian. Maka jangan pernah bandingkan ujian dengan nikmatmu, karena nikmat Allah selalu akan lebih banyak pada kalian.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya doakan semuanya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.